Dari Aska. Dok, apakah buka blok itu termasuk untuk buat logam berat? Ya. Justru logam berat itu biasanya kita terapinya yang terakhir ya, jarang yang terapi pertama. Kenapa? Karena logam berat itu paling susah. Ya. Kalau anaknya tidak kecukupan mineral, rumahnya itu sama. Jadi kalau di kedokteran itu namanya reseptornya sama. Dan dia terikatnya 4 kali lebih kuat dibandingkan terikatnya reseptor tadi sama si mineral. Jadi kalau ceritanya di kedokteran, kita harus tendang itu keluar tuh, si logamnya keluar dari sel, rumahnya kita masukin dengan mineral. Nah kalau mineralnya kurang, ya nanti dia masuk lagi di rumah itu lagi, ya percuma kita buang ya. Terus yang harus kita siapkan, jalan-jalan pembuangannya itu harus bagus ya. Saluran pipis, ya hati, ya kulit, ya semua harus bagus supaya racunnya nanti begitu kita buang langsung kebuang keluar. Supaya nggak pindah ya, nggak pindah tempat, nggak buang-buang waktu. Jadi di semua buku dikatakan, termasuk di kita ini terapinya terakhir. Ya. Kecuali kalau anak ada gangguan tidur, kita terapinya di awal, tapi itu cuma satu logam, yaitu tembaga. Ya, yang kita terapi cuma tembaga. Oke, Ibunya Zul. Dok, kami selalu Zul cek alergi suplemen, ternyata soal alergi suplemen terakhir yang sudah di-imprint. Karena sempat minggu lalu Zul nggak aktif, dok, jadi kemarin Bikom suplemen. Alhamdulillah semenjak buka blok otak kanan, sudah mulai lancar dan komunikasi kedua arah. Ini kayaknya cuma pernyataan ya, nggak ada ini ya. Oke, terima kasih Bu. Ya memang kalau alergi suplemen kita terapi alergi suplemen dan kemudian kita lakukan terapi buka blok dan salah satunya memang efeknya itu di semua fungsi otak lah, terutama yang kalau kita ngomong ya, kalau programnya kita pakai terakhir ini ya untuk bicara ya, karena ya PR kita lebih banyak bicara. Oke. Kemudian dari Bu Indah Pontianak ya. Dok, Sian nambah tempat terapi. Di tempat terapi yang baru dapat terapis cowok dan ruangan terapinya sempit sekali, ukuran 1,5 kali 2 meter. Terapi pertama kali happy, terapi berikutnya selalu nangis histeris saat lihat terapisnya yang baru. Kalau terapi di tempat satunya lagi nggak nangis, siananya berani dan ceria. Apakah itu trauma sering? Jujur nggak tahu. Ya, nggak tahu secara pasti apakah itu ada trauma atau tidak tahu. Ya. Apakah bisa dibantu dengan terapi Bikom? Kita cuma bisa bantu sementara ini untuk terapi menggunakan neurotransmitter. Ya, neurotransmitternya kita buat dia lebih lebih gak gampang takut, iya. Itu artinya lebih mudah, ya, easy, lebih mudah. Ya. Lebih mudah dia untuk dapat beradaptasi, ya. Tapi nggak ada terapi spesifik. Ya. Di Bikom, di Medan, Bikom alamannya di mana, Dok? Di Medan ada 3. Ya. Nomor 1 di tempatnya Profesor Delfitri, ahli THT. Aku jujur nggak tahu alamannya di mana si profesor itu. Tapi dia cuma mau nangani terapi alergi. Dan dia ada pesan wanti-wanti ke saya, jangan pernah ngirim pasien yang aneh-aneh, karena dia itu guru besar di sana. Dekan atau rektor ya? Nggak tahu ya. Pokoknya dia salah satu guru besar di sana, dia nggak mau nanti dianggap ngambil pasiennya orang lain. Jadi dia cuma mau nangani terapi alergi. Kemudian yang kedua ada dokter anak, ya, namanya jadi dia juga dokter Charles Siregar. Ya, tadi dokter Fitri, ini dokter Charles Siregar. Dia ini yang terakhir saya tahu, ini cuma beda setahun sama saya usianya ya. Teman baik juga ya mas saya ya, pernah jadi murid saya juga ya. Dia dulu ketua ID, ya. Sekarang nggak tahu apakah masih ketua ID atau enggak. Dia tuh dulu prakteknya di AEK Kanopan, ya. Tapi hari Sabtu Minggu mestinya dibawa ke Medan. Dia praktek di Medan dan saya juga tidak tahu tempat prakteknya di mana. Dia dokter spesialis anak. Dia melayani terapi alergi. Ya. Apakah melayani terapi berkebutuhan khusus? Kayaknya enggak. Ya. Kemudian ada satu lagi namanya Dr. Hendri. Ya, Dr. Hendri di rumah sakit. Apakah ada yang namanya rumah sakit something like namanya wanita, Marta atau siapa gitu rumah sakit, dia ada di rumah sakit itu, dia juga melayani terapi alergi. Kemarin sempat dia membantu saya, ada pasien yang diterapi menggunakan menggunakan protokol saya, tapi sayangnya Dr. Hendri tidak punya lengkap, ya, tidak punya lengkap ampul-ampul untuk terapinya, sehingga ya masih ada beberapa yang terkendala. Sehingga akhirnya kemarin kita putuskan untuk pasien-pasien kita yang di Medan, salah satunya ada Dian ya, kemudian anaknya Bu Ivon itu ya, akhirnya memutuskan untuk terapi jarak jauh. Ya itu nggak cuma Ibu Dian ya, banyak ya yang dari Medan ya, ikut terapi jarak jauh dengan kita. Ya. Jadi di Medan ada 3 ya terapi Bikom, tapi cabang kita nggak ada sama sekali. Ya.
Maaf kalau saya nggak tahu, alamatnya mungkin bisa dilihat di bioeindonesia.com. Ya, aku nggak tahu, aku lupa juga, aku udah lama nggak aktif di network. Ya, jadi nanti dicek. Ya, namanya Dr. Henry Anggono namanya ya, jadi bisa dilihat nanti Dr. Henry Anggono, Profesor Delfitri Munir, sama satu lagi Dr. Charles Siregar. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Alis, semoga dok kondisi Alis yang ada CP, oh iya memang ada CP ringannya bisa dengan lebih baik lagi atau normal, ya bisa normal lah ya. Oke. Semua tetap diupayakan Bu, nggak ada sesuatu yang mustahil. Buktinya Ibu juga ketemu di grup ini, itu kan rencana Tuhan Bu, nggak ada yang kebetulan ya. Ini juga PR buat saya, supaya saya belajar lebih baik lagi, bisa nolong banyak orang. Terima kasih Bu Winda. Bu Dewi, dok kalau anak suka jalan-jalan miring sambil matanya melirik, itu kenapa ya dok? Hiperaktif apa stimming? Hati-hati ya. Nomor satu, kalau jalannya miring, terus kemudian melirik, hati-hati dengan yang namanya gangguan visus, ya, gangguan penglihatan. Ya. Biasanya anak-anak yang silinder seperti ini. Ya. Ini jawaban sementara, baru kita bisa tahu hasilnya pasti kalau kita lakukan dengan tes. Ya. Dengan tes hasil kita datanya lebih pasti. Cuma ini dari pengalaman, rata-rata yang ngelirik-ngelirik kayak gitu tuh gangguan visus. Ya. Ada yang kadang-kadang nempel tembok, itu ya gangguannya di situ ya, keseimbangan atau macam-macam. Nanti kita lihat. Dari Pak Alfonsus lagi, dokter mohon penjelasan jika terapi BICOM menggunakan frekuensi, apakah itu berarti saat BICOM sebenarnya anak tidak? Nggak ngaruh, ya nggak ngaruh. Mau main HP, nggak main HP, nggak ngaruh. Zaman dahulu ya kita diajarkan setelah, ya namanya zaman kan berubah ya. Dulu dikatakan kalau gini, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh. Dulu karena pengetahuannya kurang. Sekarang coba bayangkan, walaupun anakmu nggak main HP itu loh, memangnya nggak ada radiasi HP yang di dekat anakmu waktu di terapi. Wong kamu buktinya bisa terima telepon, orang dari Amerika masih bisa telepon kamu. Memangnya kalau di ruangan kita saat ini kita nggak megang HP, ini kan nggak megang HP nih, ini kan ada WiFi, aku pakai WiFi. Nah kalau ngomong HP itu apakah cuma gelombang telepon yang 3G, 4G, 5G itu kan enggak. Lewat WA juga iya kan? Berarti kan ada radiasi, benar nggak? Nah, lalu gimana dengan yang terapi jarak jauh? Juarai gak karu-karuan. Ngelewati kota-kota, ngelewatin pulau, nyebrangi pulau, ya kan sampai Medan sana, sampai Papua, ya, sampai Singapura, ya, sampai Jerman, segala macam terapinya kita. Apakah selama perjalanan itu tidak ketemu radiasi? Buktinya anaknya juga sembuh. Ya karena pemahaman kita waktu itu masih terlalu sempit, sehingga kita banyak ketakutan, termasuk ada pertanyaan, dok, nyimpen frekuensinya gimana dok? Nyimpen ini apa nanti rusak diganggu? Ya nanti suatu saat ya pasti rusak, pasti tercemar. Makanya kita coba proteksi menggunakan stiker. Stiker itu tambahan untuk proteksi. Jadi yang diimprint adalah suplemennya, setelah itu diproteksi. Jadi kita 2 kali kerja. Makanya saya minta tambahan dana, ya Rp10.000, karena yang bayar orang untuk mengerjakan itu kan tidak gampang ngisi frekuensi. Tidak mungkin saya ngerjakan, waktu saya maksudnya cuma di harga 10.000. ya lebih baik saya mengerjakan yang lain yang lebih berguna, yang walaupun tidak kelihatan uangnya, tapi nyari protokol lebih berguna buat saya gitu. Jadi saya gaji orang, saya suruh ngerjakan imprint itu untuk proteksi, untuk nempelin satu-satu, untuk ngepak, mengirim ke bapak ibu. Itu jujur ngabisin duit ya, tidak sesuai. Ya, jadi kalau ditanya bisa kayak dari situ ya, kalau kayak Singapura ya jualan hologram itu satu dijual $60, $80 saya untung. Di sini ya nggak ada untungnya Bapak Ibu ya, demi ya. Nah, lagi balik ke sana lagi. Lalu gimana dok frekuensi? Ya jalani aja, wong kita nggak mungkin bebas dari frekuensi. Memangnya kamu yakin kamu nggak tercemar sama frekuensi apapun? Handphonenya saya taruh jauh dok, di luar kamar dok. Kamu sama tetanggamu deket enggak? Tetanggamu pakai WiFi enggak? Ya jangan tempat saya, ya sudah kerjakan aja. Ya cuma niatnya kita ya kita lakukan. Nah, di tempatku juga anak-anak masih main HP, main apa, biarin aja lah. Kita cuma berdoa sama Tuhan. Malah terakhir kemarin aku menciptakan suatu frekuensi yang memanfaatkan gelombangnya HP untuk memperkuat sinyal. Udah ada yang tak kasih belum? Stiker hologram ivermectin itu, yang ivermectin dipercaya bisa membunuh virus COVID itu. Itu malah ditempelkannya di HP ya, supaya pancarannya dia kuat.
Ya, jadi tergantung kita, ya bisa memanfaatkan yang mana tergantung kita, ya tergantung pengertian kita. Kalau kamu percaya dengan caramu dengan HP terapinya tidak efektif, ya itu yang akan terjadi. Ya, kalau aku dengan pengetahuanku, aku percaya itu bisa tak manfaatkan untuk kebaikan, ya aku akan dapat kebaikan. Ya. Buktinya aku bisa melakukan ya terapi. Sombong banget sih kalimatnya, aku bisa ya jangan dianggap sombong ya, aku cuma mau cerita ya. Ya buktinya kita bisa bantu orang-orang yang di luar pulau ya. Bayangin ngelewatin berapa BTS ya, ngelewatin jaringan listrik besar ya, buktinya bisa nyampe. Ya, ya anaknya tetap progres ya. Ya kita perlu iman lah ya. Ya kayak gitulah aku ngomongnya ya. Oke, sebab kadang-kadang jika anak saya sedang bete suka sambil nonton YouTube saat terapi di toko ya nggak apa-apa ya kerja nggak apa-apa, harus nikmati aja ya di tempat pun tidak ada masalah. Kita imani. Bu Ritin Estina, nyambung pertanyaan Bikom dok untuk jarak jauh gimana gambarannya tanpa alat yang nggak perlu alat, kita ngirimnya pakai DNA. Jadi pernah ya kita ngomong sama Pak Sihul, ya Pak Sihul nanya sama saya, aku juga bingung jelasnya gimana karena ilmu kita belum sampai sana ya. Akhirnya kita nggak sengaja Pak Sihul itu nyinggung tentang santet. Ini mirip santet gitu. Sebentar Pak, maksudnya gimana? Itu kan nggak tahu dok kerjanya kemana, mau ke arah siapa, yang penting kita tahu ya misalnya namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, ada fotonya, ada bendanya itu nanti dikirim ke orang itu dok, nggak tahu lewat mana. Iya, Biko mirip itu ya. Kita kan punya darahnya anak ya, DNA-nya anak, kan kita kirim ke darahnya anak tadi ya. Cuman mekanismenya gimana, lewat mana, jujur kita juga nggak tahu. Jadi kalau dipikir-pikir, boleh juga ya kalimatnya ya, mirip santet ya, tapi pakai yang kebaikan ya. Dokter pernah coba dok untuk keburukan, masukin paku, ya. Ngapain? Buat apa? Enggak lah. Ya aku enggak pernah mau dan juga enggak pernah mau melakukan. Ya. Jadi aku percaya mungkin waktu aku ketemu bicara dengan Bapak tadi, itu suatu informasi buat saya. Ya dokter cerita aja seperti itu, karena memang ya pengetahuannya belum sampai sana. Ya. Sudah ada kerjaannya tapi belum sampai sana. Mirip kalau kita dulu mengenal dupa, ya orang sembahyang pakai dupa, ke dukun ya, air di komat kamit terus minum air ya, sebenarnya kan mirip ya, cuma diisi doa terus kita minum air doa itu ya. Aroma tertentu punya frekuensi tertentu ya, sekarang dipakai untuk aromaterapi, orang mandi bunga ya, warna tertentu punya frekuensi tertentu ya, sekarang udah mulai dijelaskan ya, jadi orang nggak alergi sama mandi bunga, nggak alergi sama aromaterapi. Nah Bikom masih masuk dalam proyek yang sini ya, belum ada penjelasan yang pasti tapi kenyataannya ada. Itu Bu jawabannya ya Bu Ritinnya. Justru ya enggak puas enggak ada ilmunya masih ya. Cuman pakai iman sekarang ini. Ya kayak kita percaya sama Tuhan. Ya Tuhan enggak kelihatan ya. Ada di mana Tuhan? Ya enggak tahu, ya, di mana-mana. Tinggal cara berpikir kita. Kalau saya berpikir menggunakan iman, Tuhan ada di mana-mana termasuk ada di dalam hati saya. Ya, itu. Ibu Indah Padang, izin nanya dok, Bikom JJ itu apakah pakai sampel darah dikirim waktu Asira? Iya. Saya nyari video Bikom di FB Group, linknya nggak bisa dibuka lagi dok. Link yang mana ya? Video Bikom itu saya dapatnya dari sahabat yang ada di Jambi, Ibu Aini. Ya, saya minta izin Bu Aini untuk saya share di Facebook Group saya. Biasanya kalau sudah masuk di Facebook, tolong masuk ke bagian media. Ya, di media diklik, lalu klik ke bagian video, lalu cari di situ. Ya, itu biasanya tempatnya di sana, yang video-video. Ya. Itu otomatis kok disimpan sama Facebook, bukan kita yang buat. Ya. Dari Lisbeth, sama dok, saya juga ingin menanyakan kalau Bikom JJ bagaimana bisa masuk frekuensi anak tanpa alat pembantu untuk ya itu sudah dijelaskan ya. Jadi ya mirip-mirip dukun lah ya. Terus terang ya kalau enggak diimani, enggak percaya, jangan dilakukan. Ya percuma ya. Akhirnya nanti cuma jadi pertanyaan, jadi debat, energinya Bapak Ibu yang menghambat energi terapi. Ya. Nggak usah dilakukan kalau nggak percaya ya. Biar kerjakan apa yang bisa dilakukan saja. Ya. Oke. Terima kasih banyak atas minta dokter. Oke. Jadi ini tidak bertanya ya. Dia mungkin mau meninggalkan lokasi ya. Dok, Michael kan sempat kehabisan enzim 3 hari. Terus hari keempat kan waktunya Bikom ternyata keluar disbiosis. Padahal sebenarnya nggak ada. Dan minggu lalu malah udah nggak ada. Apanya pengaruh tidak enzim? Jujur nggak tahu ya. Karena kerjanya enzim itu kan sebetulnya cuma memotong makanan ya. Nggak ada hubungan sama disbiosis. Jadi saya nggak bisa menjawab dengan pasti.
Ibu Linda, penyebabnya apa? Karena secara ilmu kerjanya dia itu memotong makanan, ya tidak memperbaiki kuman, tidak ya. Jadi saya nggak bisa jawab dengan pasti. Mau dong oil to fokus ini belum dibuat. Tadinya saya mau buat supaya Bapak Ibu yang jual. Ya. Loh kok Bapak Ibu yang jual? Iya gini loh. Banyak dari kalian orang tua ya. Karena kalau dikasih oil ini anaknya jadi aktif, jadi saya takut ya. Takut kalian nanti salah paham, kalian kasih ke anak kalian sendiri. Ya. Padahal anak kalian belum siap. Jadi aku nggak mau buat. Rencana awalnya aku mau buat untuk kalian jual. Loh, disuruh jualan. Jangan salah paham. Untuk kalian jual ke anak orang lain yang punya masalah dengan belajar, yang nanti hasilnya, uangnya nanti bisa kalian pakai untuk membiayai berobatnya anakmu, terapinya anakmu. Itu maksud saya yang semula mau membuat untuk fokus. Ya, makanya kita lakukan penelitian, hasilnya bagus, tapi nggak jadi kita lakukan karena apa? Karena pada waktu itu 2 tahun yang lalu kurang lebih 2019 ya, edukasi ke kalian itu masih kurang. Ya, kita nggak seperti ini ya. Nggak ada video, nggak ada apa. Mau sekarang aja seperti ini masih banyak yang tersesat ya. Terus sebab itu kita nggak berani luncurkan karena takut kalian yang nggak mau belajar, kalian yang nggak mau belajar, yang maunya instan. Wong masalahnya anak itu banyak ya, nggak cuma fokus doang ya. Tapi kalian kan sukanya pura-pura nggak lihat ya, kok nggak tahu kan cuma ngomong, anakku cuma kurang fokus dok, tapi begitu dites praktek perilakunya masih jelek, sosialisasi jelek ya. Nah itu kalau kalian kasih, tambah error. Ya, makanya aku nggak berani kasih. Nah, jadi kalau oil ini memang sudah siap, tapi sebetulnya rencana awal itu bukan untuk kita pakai, ya sebagian nanti akan dikasih ya sama anak terapis kita akan dikasih, kalau yang membutuhkan dikasih. Tapi sebenarnya rencana awal itu mau dijual, ya, dijual untuk anak-anak yang katanya normal ya, tapi punya masalah di slow learner ya, punya masalah nggak bisa fokus, itu mau kita bantu. Rencana awalnya gitu, tapi ini belum ya, belum kita luncurkan. Harus sepakat dulu ya Bu Ramawati ya, sepakat dulu tujuannya untuk apa, baru kita pakai.